Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Ini ada pertanyaan lagi dok. Pertanyaannya merupakan, dok seberapa besar manfaat atau dampak makan pada malam hari? Atau sebaliknya tidak makan di malam hari. Jadi ini terkait makan di malam hari, ini sebenarnya baik atau enggak gitu dok? Oke, saya cuma mau nanya sama Mas Alvin dulu. Dia normalnya orang makan malam jam berapa sih? Jam 7 sampai jam 8 ya dok ya? Ya, sekitar jam 6 sampai jam 8 kita sudah selesai dengan makan malam. Kenapa bisa begitu? Karena kita butuh tidur kan. Nah, tidur kita berapa lama? 7 jam. Ya. Buat yang sholat subuh, itu kalau seandainya jam 4 sudah harus bangun, maka paling tidak Anda sudah harus masuk kamar itu jam 10. Ya, kalau Anda misalnya makannya jam 9 malam, dalam keadaan perut masih kenyang, waduh, itu pencernaan nggak jalan itu. Tidak gitu bisa loh. terproses ya dok ya berarti ya? Maka dari itu, jadi begini loh, kalau kita punya laptop, kita punya komputer aja, perlu ada yang disebut dengan, apa ya istilahnya ya, istirahat. Ya, kadang-kadang mesti shutdown, tidak selalu standby, betul ya? Harus istirahat, restoring, nah itu bahasanya. Maka apalagi badan yang hidup. Badan manusia juga perlu restoring, memulihkan, ya, lalu mengembalikan fungsinya, memperbaiki sel-sel yang rusak. Ya, lalu kemudian terutama pada anak-anak dengan kebiasaan makan yang terlalu malam atau nggak punya kebiasaan makan, kapan dia mau makan, makan aja. Akhirnya ini akan terbawa sampai usia dewasa. Apalagi anak-anak yang, saya nggak bilang anak lagi lah ya, barangkali anak kecil yang udah pintar bikin anak kecil. Oke, rajin bikin skripsi, ya kan, kerja lembur, ya kan, terutama anak-anak media nih, ya kan, kerjanya kan nggak kenal waktu, ya. Kalau nganggur, kalau nggak ngopi, ngemil, beli mie instan atau merokok. Nah, itu yang jadi problem besar. Jadi jangan marah kalau seandainya badannya ngamuk. Nah, nggak heran kalau dia mengatakan, dok, belakangan ini saya sering dapat GERD ya. Apa itu GERD? Gastroesophageal reflux disease. Jadi ada yang rasanya ada yang naik, asam lambungnya naik. Normalnya kan kalau makanan turun dari atas ke bawah. Ini malah terbalik, yang dari bawah bisa naik ke atas. Ya bisa jadi karena Anda itu nggak punya waktu buat istirahat perutnya. Ya, tidurnya juga kurang. Lalu udah begitu yang biasanya santap malam, nah itu dia, santap malam, yang santai malam itu kalau nggak sate, mie dok-dok, pokoknya makanan yang tinggi garam, tinggi lemak, dan yang lambat dicerna. Gitu loh. Jadi kasihan banget badannya. Jadi bukan perkara boleh atau tidak boleh. Jadi Anda harus paham dulu badanmu butuh apa. Dan sekali lagi, tidurlah yang cukup, bukan makan kebanyakan. Silakan Mas. Berarti selain terkait pola makan, tapi juga waktu makan tuh penting diperhatikan. Oh ya, ya tentu saja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.